Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum huda wa ba'd. Pemirsa, sahabat As-Nabil TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali Allah mempertemukan kita pada kesempatan yang penuh rahmat, penuh maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala ini, yang harapannya mudah-mudahan suasana keadaan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa rahimakumullah, insyaallah kita akan melanjutkan kembali acara balalajaran kita yang harapannya sekali lagi mudah-mudahan apa yang kita pelajari nanti selalu mendatangkan kemanfaatan ilmu, keberkahan hidup dan kehidupan kita. Pemirsa rahimakumullah, masih pada halaman 6 pada nasihat Imam Al-Ghazali bagian yang kedua. Qala al-musannifun rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhihi wa talamidhihi wa bi'ulumikum fid dharaini amin. Ayyuhal waladu, wahai anakku yang tercinta, ish ma syi'ta, hiduplah engkau sesuka hatimu, apa yang kamu kehendaki, fa innaka mayitun, maka sesungguhnya engkau pasti akan mati. Wa ahbib ma syi'ta, cintailah apa saja atau siapa saja yang engkau kehendaki, fa innaka mufariquhu, maka sesungguhnya engkau akan memisahinya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majaziyun bih, dan berbuatlah sesukamu apa yang engkau kehendaki, fa innaka majziyun bih, maka sesungguhnya engkau akan dibalas, akan diganjar dengan apa yang engkau lakukan itu. Pemirsa rahimakumullah, dari apa yang kita baca kemudian yang kita terjemahkan, maka kita menjadi tahu akan beberapa nasihat, beberapa papadah Al-Imam Al-Ghazali kepada murid beliau. Di antara nasihat itu pertama, ish ma syi'ta fa innaka mayitun. Hiduplah engkau apa yang engkau kehendaki, fa innaka mayitun, maka sesungguhnya engkau pasti akan mati. Al-Imam Al-Ghazali menasihati murid beliau bahwa hakikat dari hidup ini, seberapapun panjangnya umur kita, seberapapun panjangnya usia kita, pada akhirnya kita akan mati. Dan orang yang ingat dalam hidup dan kehidupan ini bahwa dia berakhir dengan kematian, maka dia akan berhati-hati dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Dan ingat bahwa kematian itu adalah awal dari kehidupan yang baru, awal daripada kehidupan akhirat. Bahwa kehidupan akhirat untuk selama-lamanya, berbeda dengan kehidupan di dunia yang sifatnya sementara, tidak abadi, tapi di akhirat untuk selama-lamanya. Karena itu, manfaatkan hidup kita apa yang dikehendaki oleh Allah. Tentang tujuan penciptaan kita adalah untuk beribadah. Seperti apa yang Allah sampaikan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Kemudian yang kedua, nasihat Imam Al-Ghazali kepada murid beliau, wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Cintailah apa saja, siapa saja yang engkau kehendaki, maka sesungguhnya engkau akan memisahinya. Kehidupan kita di dunia
apapun yang kita kehendaki, apapun yang kita cintai, siapa saja yang kita cintai, karena dunia tadi sifatnya sementara, maka begitu juga dengan apa yang kita cintai juga sementara. Karena itu hanya Allah yang tidak akan memisahi kita. Hanya Zat yang maha hidup selama-lamanya untuk mendampingi kita. Hanya kita yang mau memisahi Allah. Hanya kita yang mau menjauh, tidak mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu apapun yang kita cintai, siapapun yang kita cintai, jadikan itu media untuk takarrubnya kita, dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang tidak memisahi kita. Sementara apapun, siapapun yang kita cintai pasti akan berpisah dengan apa dan siapa yang kita cintai. Kemudian yang ketiga, nasihat Imam Al-Ghazali kepada murid beliau, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Berbuatlah sesukamu, maka sesungguhnya engkau akan dibalas dengan apa yang engkau lakukan, dengan apa yang engkau perbuat. Hidup kita yang sifatnya sementara, kemudian apapun siapapun yang kita cintai, kemudian kita melakukan baik atau buruk, maka sebagai konsekuensi, sebagai tanggung jawab dengan apa yang kita lakukan itu, pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, dengan umur, kesehatan, sarana hidup dan kehidupan yang Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan kita dapat mempergunakannya dengan sebaik mungkin, dengan selalu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar bernilai ibadah. Apa yang kita lakukan selalu niatkan untuk ibadah kepada Allah. Kemudian yang kedua, jadikan apa yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi. Kemudian tujuannya semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dan harapannya tentu mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu barangkali yang bisa kita pelajari dalam acara balalajaran ini tentang nasihat Imam Al-Ghazali kepada murid beliau, dan itu juga sekaligus nasihat beliau untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.